Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Halo pendengar video podcast Ngaji Kawruh dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabar puasa kali ini? Masih aman ya? Alhamdulillah. Semoga hari ini bertambah semangat karena ditemani oleh podcast kali ini. Oke, langsung saja. Selamat datang di podcast Ngaji Kawruh, program studi tasawuf dan psikoterapi UIN Raden Mas Said Surakarta. Podcast Ramadan ini adalah salah satu program unggulan terbaru dari Divisi Keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Raden Mas Said Surakarta yang akan menghadirkan pembicara inspiratif serta mumpuni dalam bidangnya. Dan didukung oleh tim media Radeka Podcast UIN Raden Mas Said Surakarta. Bersama saya, Lia Faridatun Nisa, mahasiswi program studi tasawuf dan psikoterapi UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai podcaster kali ini. Nah, pemirsa, kali ini kita bakalan bincang-bincang hangat dengan seorang inspirator yang pastinya memiliki wawasan yang sangat luas. Beliau yang akan menjadi special guest kita kali ini. Pada penasaran ya, siapa sih kira-kira special guest kita kali ini? Ini dia, special guest kita, Bapak Ahmad Saifuddin, MPSI Psikolog. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Lia. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa, Pak Ahmad Saifuddin atau lebih akrab dipanggil Pak Saif. Beliau adalah lulusan S1 di UIN Sunan Kalijaga dengan program studi psikolog. Dan lulusan S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan program studi Magister Psikolog dan Profesi. Sekarang, beliau sebagai koordinator program studi tasawuf dan psikoterapi jurusan psikologi dan psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Karya-karya beliau begitu banyak sekali, di antaranya tulisan di website, proceeding, surat kabar, jurnal, dan buku. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Baik Pak, hari ini kita akan membahas hal yang bermanfaat nih pastinya. Jadi kita akan membahas tentang Ramadan dan psikologi well-being. Ramadan tahun lalu, COVID-19 melanda memang diprediksi tidak hanya menyerang fisik, depresi, kesepian, kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai, sehingga menjadi rangkaian serangan mental yang menyertai pandemi. Hingga kita tidak sadar bahwa kondisinya sudah memprihatinkan. Nah, bulan Ramadan menjadi momen yang sangat tepat untuk memperbaiki kondisi semrawut tersebut. Karena itu, bulan mulia ini manusia terkondisikan untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta. Alhamdulillahnya, kali ini kita sudah berada pada pasca pandemi. Jadi, apa saja sih keterkaitan bulan suci Ramadan dengan psikologi well-being? Namun pertanyaan sebelumnya nih Pak, apa sih definisi dari psikologi well-being dan juga apa sih konsepnya Pak? Oke, menarik temanya Mbak, tentang psychological well-being dan kemudian keterkaitannya dengan puasa ya, khususnya puasa Ramadan. Karena puasa ada banyak ya, kalau dalam tinjauan Islam ada yang puasa Ramadan yang wajib dan puasa sunnah. Sebelum ke sana, kita akan ngobrol dulu tentang psychological well-being atau yang seringkali disingkat PWB, psychological well-being. Nah mungkin ketika kita mendengar frase bahasa Inggrisnya, kita agak asing ya, psychological well-being itu apa? Tapi kemudian secara garis besar itu diterjemahkan sebagai kesejahteraan psikologis. Nah, kesejahteraan psikologis ini seringkali diartikan sebagai kondisi ketika seseorang itu merasa puas dengan kehidupannya, merasa bahagia dengan kehidupannya, dan kemudian juga merasa bahwa dia memiliki atau mampu memaknai kehidupannya secara positif. Nah, ketika seseorang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi, maka dia tidak akan rentan terkena gangguan-gangguan mental, baik yang porsi kecil maupun porsi besar. Tapi ketika kemudian seseorang kesejahteraan psikologisnya rendah, maka kerentanannya sangat tinggi terhadap gangguan-gangguan mental tersebut. Lalu dari konsepnya sendiri itu bagaimana Pak, psikologi well-being itu? Nah, psikologi well-being ini sebenarnya berasal dari sebuah paradigma psikologi positif ya Mbak. Karena dulu ceritanya itu kalau kita belajar tentang sejarah psikologi itu di masa-masa awal lebih banyak mempelajari tentang
hal-hal negatif dari diri manusia. Contohnya misal gangguan-gangguan. Contoh misalkan kita ketika mempelajari, salah satu contoh saja ya, kita ketika mempelajari sejarahnya psikodinamika. Nah, psikodinamika itu kan Freud itu mempelajari manusia itu sebenarnya dari pasien-pasien kejiwaannya, sakit jiwanya. Terus kemudian beberapa tokoh lain juga berangkat dari orang-orang yang bermasalah. Nah, tapi kemudian ada sebagian ilmuwan psikologi yang memprotes, kok seolah-olah kemudian manusia itu banyak sisi negatifnya, dan kenapa harus sisi negatifnya yang diulas, padahal manusia itu memiliki sisi positif juga, dan itu yang penting untuk diulas. Nah, kemudian ketika sebagian ilmuwan ini mengadakan istilahnya penghitungan, itu penelitian tentang tema-tema gangguan-gangguan semacam itu sudah sangat mendominasi, sehingga mereka berpikir bahwa ini sudah saatnya kita untuk istilahnya memunculkan tema-tema positif dari psikologi. Nah, kemudian dari situ pelan-pelan beberapa tema tentang hal-hal positif dari manusia itu dimunculkan, termasuk salah satunya psychological well-being. Nah, psychological well-being ini adalah konsep yang sangat umum. Kesejahteraan psikologis ini konsep yang sangat umum. Karena nanti kemudian akhirnya kesejahteraan psikologis ini akan sangat mungkin dan potensial untuk dikaitkan dengan berbagai lintas kebudayaan atau berbagai lintas keagamaan. Contohnya misalkan ketika kita berbicara parameter dan kemudian atau kualitas kesejahteraan psikologis di barat, itu tentunya beda dengan kesejahteraan psikologis di timur misalkan. Atau bagaimana kemudian kesejahteraan psikologis di agama X dengan agama Y. Nah, itu memiliki parameter yang berbeda. Nah, sehingga kemudian konsep kesejahteraan psikologis ini sangat bagus untuk kita pelajari. Itu karena tadi ada beberapa agama gitu ya. Jadi ketika kita membahas berbeda agama, apakah ada perbedaan sih Pak cara kita menanggapi dalam konsep well-being itu? Pada dasarnya sebenarnya sama, Mbak. Karena kalau kita mempelajari agama-agama itu inti dasarnya sama. Misalkan semua agama mengajarkan untuk tidak rakus. Semua agama mengajarkan untuk tidak serakah. Semua agama mengajarkan bahwa kita harus yakin penuh pada Tuhan, misalkan. Terus kemudian semua agama juga mengajarkan tentang penerimaan. Nah, penerimaan ini nanti kemudian akan jadi salah satu aspek di psychological well-being. Kemudian semua agama juga mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Semua agama mengajarkan tentang bagaimana kita harus memaknai sesuatu hal secara positif misalkan. Dan itu intinya sama, hanya saja mungkin kemudian bagaimana caranya atau teknisnya yang itu berbeda-beda di antara agama itu. Nah, itu kemudian semuanya sebenarnya arahnya ke psychological well-being. Betul ya, karena semua agama memang mengajarkan kita tentang kebaikan gitu. Nah, lalu Pak, dari sisi dimensi psikologi well-being itu apa aja sih Pak, dan bagaimana dimensinya? Oke, jadi begini, kesejahteraan psikologis atau psychological well-being itu bukan sebuah, kalau dalam istilah penelitian, atribut atau variabel ya Mbak, bukan sebuah benda yang itu dia satu hal tanpa ada komponen penyusunnya. Tapi psychological well-being itu merupakan sesuatu yang memiliki komponen penyusunnya. Kemudian tadi Mbak Lia menyebutnya dimensi. Artinya orang yang memiliki psychological well-being atau kesejahteraan psikologis itu setidaknya memiliki beberapa dimensi tersebut. Artinya dimensi tadi bisa menjadi sebuah parameter juga. Nah, ini saya kutipkan dari salah satu tokoh terkenal yang beliau fokus ke kesejahteraan psikologis atau psychological well-being, yaitu Riff dan Keyes. Nah, dia pernah mengadakan penelitian dan ada beberapa dimensi atau aspek kesejahteraan psikologis, misalkan penerimaan diri. Ketika seseorang menerima dirinya apa adanya gitu. Nah, itu kesejahteraan psikologisnya akan tinggi. Karena apa? Karena seseorang itu sadar betul dengan dirinya, tidak mengadakan denial atau penyangkalan. Sadar akan, cuman kesadaran ini harus imbang, kesadaran akan kelebihannya dan juga sadar akan kekurangannya. Nah, kemudian ketika sadar secara berimbang ini, maka kemudian seseorang akan mampu untuk kemudian bagaimana mengelola dirinya, yang kemudian akan bisa menjadi kepuasan atau kesejahteraan psikologis tadi. Yang kedua, hubungan positif dengan orang lain. Nah, kemudian aspek yang kedua ini, bagaimana seseorang yang memiliki kesejahteraan itu kaitannya dengan
hubungan interpersonal. Ketika kemudian semakin banyak hubungan interpersonal yang berkualitas, itu akan ngefek ke kesejahteraan yang tinggi. Karena apa? Karena ketika kita memiliki hubungan interpersonal yang berkualitas dengan banyak orang, itu artinya kita diterima di kalangan mereka, dan juga kita merasa bahwa kita dihargai atau dicintai. Dan sebaliknya, kita juga memiliki kemampuan untuk menerima mereka dan memiliki kemampuan untuk menghargai mereka. Kemudian aspek yang berikutnya adalah otonomi. Nah, otonomi ini artinya adalah mandiri. Nah, mandiri ini bukan berarti kemudian dimaknai sebagai hidup sendiri, karena bagaimana juga manusia itu memerlukan bantuan oleh orang lain. Otonomi yang dimaksud dalam kesadaran psikologis itu artinya seseorang yang mandiri dengan potensinya, artinya tidak tergantung dengan orang lain. Kalau dalam istilah psikologisnya adalah memiliki kepribadian independen, dan kemudian kebalikannya dependen ya. Kalau seseorang yang tergantung itu seolah-olah tidak menyadari kemampuannya apa, sehingga kemudian sedikit-sedikit minta tolong orang. Tapi kalau ketika kita memiliki kesadaran penuh dengan kondisi kita, maka kita akan mandiri, dan kemudian karena mandiri itu kita bisa mandiri, kita kemudian menjadi puas. Oh, ternyata saya bisa melakukan ini sendiri. Apa itu sama dengan percaya diri ya Pak ya? Bisa mengarah ke sana. Jadi ketika seseorang menyadari kemampuan diri, otomatis ngarahnya ke percaya diri tersebut. Nah, kemudian aspek yang selanjutnya bisa penguasaan terhadap lingkungan. Nah, seringkali kita itu tergantung pada lingkungan, Mbak. Jadi atau istilahnya responsif. Kalau lingkungan seperti apa, maka saya harus bagaimana. Padahal sebenarnya kebalik. Kita harus menguasai lingkungan. Kita harus mengendalikan diri dan lingkungan. Kalau kita bisa menguasai diri sendiri dan lingkungan, itu artinya kita memiliki kemampuan untuk bagaimana kemudian memperlakukan lingkungan itu dengan baik. Bukan sebaliknya. Jadi misalkan kalau ada kejadian negatif, kebanyakan dari kita kemudian akhirnya jadi sedih, murung, terus kemudian cemas, depresi. Harusnya kita balik, kalau ada kejadian negatif kita maknai, dan kemudian apa yang bisa kita ambil dari kejadian negatif tersebut. Nah, ada lagi dimensi-dimensi yang lain, termasuk tujuan hidup. Orang yang memiliki kepuasan kesejahteraan psikologis, dia pasti akan memiliki tujuan hidup, karena tujuan hidup ini yang menentukan arah hidup seseorang, Mbak. Nah, ketika arah hidup seseorang ini jelas, maka kemudian dia mau ngapa-ngapain jelas. Mau ngapa-ngapain jelas. Misalkan Mbak Lia punya punya grand design, atau punya roadmap, misalkan 1 tahun ke depan, atau bahkan setiap bulan ada. Nanti bulan depan saya harus begini, bulan depan harus planning begini. Gitu ya Pak? Ya, planning gitu. Nah, itu kalau seperti itu nanti kemudian hidupnya terarah. Lah, kalau kemudian target-target tersebut bisa tercapai, maka seseorang kan bisa mengalami tadi kesejahteraan psikologis itu. Jadi kalau dia tidak tercapai, ada gangguan dalam kesejahteraan gitu ya Pak ya? Tidak selalu, Mbak. Oh, tidak selalu. Kembali lagi bagaimana seseorang itu memaknai ketidakberhasilan tersebut. Karena tidak berhasil itu arahnya masih dua ke dua arah, atau masih netral. Ketika seseorang memaknainya secara negatif, ketidakberhasilan itu, maka dia akan cenderung tadi rentan gangguan-gangguan, misalkan stres atau depresi atau cemas, atau bahkan kemudian ke kecenderungan bunuh diri. Tapi ketika seseorang memaknai kegagalan atau ketidakberhasilan itu secara positif, dan kemudian melakukan evaluasi, melakukan kontemplasi, kemudian melakukan perbaikan, nah itu akan kemudian memunculkan perasaan tertantang. Kok saya gagal sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan cara seperti ini. Nah, itu kemudian seseorang maknai bagaimana kalau kemudian dengan cara yang lain. Nah, saya akan coba misalnya begitu. Nah, itu justru akan berdampak positif kalau semacam itu. Gitu ya, juga membutuhkan motivasi, betul ya Pak? Ya, betul. Motivasi dan kemudian bagaimana seseorang itu, termasuk dukungan sosial, Mbak. Dukungan sosial. Bagaimana orang-orang terdekat itu memberikan dukungan. Nah, memberikan dukungan ketika seorang itu terpuruk, gagal dan lain sebagainya, itu nanti kaitannya juga dengan tadi, kalau dukungan sosial tinggi, maka kesejahteraan psikologis itu akan tinggi juga. Ya, lalu tadi ada yang menarik nih Pak. Seharusnya kita harus menyesuaikan lingkungan, bukan seperti itu, tapi kita yang harus mengendalikan lingkungan gitu ya Pak. Lah, lalu bagaimana sih kalau misal kita itu justru malah yang ketarik dengan hal itu? Jadi bagaimana cara kita untuk belajar melakukannya agar kita bisa mengendalikan lingkungan? Itu bagaimana Pak? Oke, pertanyaan menarik ini. Jadi kecenderungannya memang kita semacam itu ya Mbak. Kecenderungan kita itu memang kalau dalam paradigma keperilakuan atau behavioris itu stimulus respons. Jadi lingkungan memberikan stimulus apa, kita merespons. Nah, cuman kemudian kalau
pada awalnya semacam itu belum ada yang salah sebenarnya, Mbak. Artinya memang itu kecenderungan alami. Kecenderungan alami kita itu cenderung merespons. Nah, ketika kemudian kita kita mendapatkan stimulus dari lingkungan berupa sebuah peristiwa misalkan, nah, itu kita merespons pada titik itu sebenarnya masih tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita merespons secara terus-menerus peristiwa tersebut. Misalkan begini, seseorang mengalami kegagalan. Nah, kegagalan itu sebuah peristiwa dari lingkungan. Artinya kemudian bisa dimaknai stimulus. Nah, kemudian seorang itu merespons dengan sedih. Kesedihan ini sebenarnya masih wajar. Karena setiap orang sebagus apapun orang itu kualitas mentalnya ketika mengalami kegagalan, dia pasti sedih. Bahkan kemudian para nabi pun memiliki perasaan itu. Artinya orang-orang pilihan Tuhan saja memiliki perasaan itu, apalagi kita manusia biasa. Pada titik itu masih wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah ketika kita tidak menyadari bahwa kita hanya merespons dan itu tidak baik. Nah, kemudian kita sedih berkepanjangan, kemudian menarik diri, kemudian tidak mau makan, terus kemudian menganggap bahwa kita itu tidak berguna, saya tidak berguna, saya tidak memiliki kelebihan, terus kemudian akhirnya menjadi depresi misalkan atau terdorong bunuh diri. Nah, itu pada titik itu kita harus mengevaluasi bahwa kemudian ada sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu sampai ke arah sana. Artinya apa? Artinya ketika kita merasa sedih, kita sadari, dan kemudian pada saat kita menyadari, nah itulah kemudian alarm bagi kita. Oke, saya sedih karena saya mengalami kegagalan ini. Tetapi jangan sampai kemudian kesedihan saya berlarut. Kesadaran terhadap perasaan ini yang kemudian menyebabkan kita justru akan berbalik menguasai lingkungan, bukan lingkungan yang menguasai kita. Persoalannya adalah seringkali perasaan-perasaan negatif semacam ini disangkal atau kemudian dimasukkan ke alam bawah sadar, sehingga kemudian tidak ada kesadaran bagaimana kemudian dengan perasaan tersebut seseorang mencoba untuk menguasai lingkungan. Nah, itu yang menjadi PR besar bagi kita. Jadi sebenarnya poin pentingnya adalah menyadari perasaan, Mbak. Poin pentingnya dari situ, dengan menyadari perasaan sehingga kemudian kita berbalik untuk menguasai lingkungan. Ya betul ya, ternyata definisinya juga sangat menarik sekali. Dilihat dari dimensi dan juga konsepnya, psikologi well-being itu sangat betul-betul berdampak pada diri kita gitu ya Pak ya. Lalu di bulan suci Ramadan ini, keterkaitannya ini apa nih Pak dengan adanya psikologi well-being dengan bulan suci Ramadan? Karena Ramadan ini adalah bulan yang mulia dan menjadi media bagi para muslim tentunya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mensejahterakan diri. Oke, ada beberapa keterkaitan sebenarnya Mbak tentang kesejahteraan psikologis dengan puasa ya, dengan puasa, khususnya puasa Ramadan ya. Apalagi kalau kita mencermati aspek-aspek tadi. Jadi puasa itu kan sebenarnya kita diminta untuk menyadari bahwa di dalam diri kita ada dorongan-dorongan internal, atau istilahnya ya kalau kita mengistilahkan nafsu. Nah, kita sebenarnya puasa itu kan tujuannya itu bukan hanya, jadi memang secara fisik kita diminta untuk tidak makan, tidak minum gitu ya. Dan kemudian dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Secara fisik memang itu, tapi secara esensial mengapa kita diminta untuk tidak makan, tidak minum, dan kemudian bahkan tidak melakukan hal yang lain. Jadi kalau puasa itu kan sebenarnya ada dua jenis yang membatalkan puasa, Mbak. Yang satu membatalkan sahnya puasa. Jadi misalkan makan dengan sengaja, itu jelas puasanya tidak sah, batal. Nah, secara fikih puasanya tidak sah atau batal, dan kemudian otomatis juga tidak punya pahala. Tapi ada juga yang membatalkan puasa itu secara pahala, secara rukun dia sebenarnya sah, tapi secara pahala ya kita nggak tahu. Contoh misalkan ghibah, puasa ghibah misalkan begitu. Nah, itu sebenarnya dalam fikih nggak ada nggak membatalkan syarat sahnya atau nggak membatalkan rukun puasa. Tetap sah puasanya gitu. Cuman kemudian persoalannya dapat pahala nggak gitu. Karena kan sebenarnya puasa itu tadi kita diminta untuk mengendalikan semua dorongan. Jadi sebenarnya bukan hanya makan minum, tapi dorongan-dorongan yang mengarah ke hal-hal yang negatif, misalkan marah atau kemudian menggibah tadi atau adu domba dan lain sebagainya. Yang mengarah pada dua jenis batalnya puasa tadi. Nah, ketika kita diminta untuk puasa, otomatis kita tadi diminta untuk menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada dorongan. Dorongan ini itu ada dua makna.
Jadi kalau dorongan ini kita kelola dengan baik, itu bisa untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Misalkan contoh sederhana, paling sederhana itu makan. Makan itu kalau kita makannya berkecukupan, ya itu bisa untuk energi untuk kita, tenaga kita untuk melakukan aktivitas misalkan begitu. Tapi kalau kita nggak makan ya kita lemes, nggak bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau kita makannya berlebihan misalkan, nah itu bisa jadi rentan penyakit, misalkan obesitas atau penyakit-penyakit yang lain. Itu baru makan saja, belum lagi nanti kalau pengendalian diri terhadap dorongan-dorongan yang lain. Nah, ketika kita diminta mengendalikan diri, artinya kita diminta sadar bahwa di dalam diri kita ada dorongan-dorongan internal yang perlu dikendalikan. Artinya kembali ke aspek psikologi well-being tadi ada penerimaan diri. Artinya kita diminta menerima dan sadar penuh bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang harus kita kendalikan. Nah, kalau kita mampu mengendalikan ini, maka sebenarnya kita bisa mengarah pada kesejahteraan, kepuasan tadi, misalkan begitu. Nah, kemudian kaitan yang lain antara psikologi well-being dengan puasa adalah soal pemaknaan. Memaknai puasa gitu. Ya, memaknai puasa itu seperti apa. Nah, ketika kita maknanya semakin tinggi, maka kemudian kepuasan itu akan semakin tinggi juga. Karena memaknai itu kan ada tingkatannya Mbak, kalau kita belajar bagaimana kemudian memaknai puasa itu. Ada yang memaknai puasa itu ya sebatas hanya menahan lapar dan haus. Ya, bahkan tidur-tidur saja ya Pak. Ya, tidur-tidur saja. Nah, itu maka kepuasannya nggak akan terlalu tinggi karena tidak ada kepuasan. Nggak ada tujuan atau orientasi yang lebih tinggi. Tapi kalau kita memaknainya puasa itu sebagai suatu hal yang untuk mengendalikan diri atau suatu hal sarana untuk empati misalkan. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita bisa mencapai kepuasan yang baik, kepuasan yang tinggi. Ditambah lagi kemudian puasa itu kita diminta untuk mengurangi perilaku-perilaku yang negatif, baik negatif yang kita lakukan secara sendiri maupun perilaku negatif yang kita lakukan pada orang lain. Kayak misalkan tadi gibah atau kemudian mengadu domba atau suudzon misalkan. Nah, itu kaitannya dengan aspek hubungan positif dengan orang lain Mbak dari psikologi well-being. Artinya apa? Puasa ini bisa menjadi sarana untuk mencapai kepuasan karena ketika puasa kita diminta mengendalikan diri supaya hubungan kita semakin baik pada orang lain. Kita tidak mudah memfitnah, kita tidak mudah untuk mengadu domba, kita tidak mudah untuk berprasangka buruk, kita tidak mudah untuk kemudian marah pada orang gitu ya, atau kita tidak mudah melakukan hal-hal yang negatif pada orang gitu. Nah gitu Mbak. Oh ya, lalu ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan tuh Pak, bagaimana sih kita untuk mempertahankan kesejahteraan kita itu sehingga dapat kita terapkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan itu? Bagaimana itu Pak? Oke, bagaimana kemudian kita mempertahankan ya? Nah, ini memang kalau dihadapkan pada konsep bahwa manusia itu adalah makhluk yang dinamis, untuk naik terus, meningkat terus itu hampir mustahil ya Mbak. Ya, karena apalagi setiap diri kita itu setiap hari itu mendapatkan suatu hal yang berbeda-beda. Cuman kemudian ada beberapa strategi untuk mempertahankan bagaimana kemudian supaya kesadaran psikologis kita bertahan atau meningkatlah gitu di setelah bulan Ramadan atau setelah bulan puasa. Poin pentingnya pada pemaknaan di bulan puasanya Mbak. Nah, misalkan begini, ketika kita memaknai bahwa bulan puasa itu berakhirnya di tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan gitu ya Mbak. Tapi ketika kita memaknai pada misalkan tanggal 1 Syawal, kita maknainya itu sebagai hari kemenangan ya. Hari kemenangan gitu ya, hari kemenangan. Nah, seringkali kan gitu. Atau kemudian kita maknai puasa telah berakhir. Nah, itu seolah-olah kemudian kita kayak bebas dari penjara, Mbak. Kan lucu juga, masa puasa itu dimaknai sebagai penjara, itu lucu gitu loh. Padahal sebenarnya kita harus maknainya secara terbalik, bahwa kemenangan itu tidak dari parameter tanggal 1 Syawalnya. Justru kemenangan itu atau kemudian keberhasilan kita melakukan puasa Ramadan itu seharusnya parameternya adalah 11 bulan berikutnya. Oh iya. Jadi 1 bulan Ramadan ini itu hanya sebatas pemanasan kita, Mbak. 1 bulan Ramadan itu pemanasan kita. Dan itu tidak awal, bukan kemudian Ramadan berakhir
ya sudah selesai, bukan gitu. Tapi 1 bulan Ramadan itu titik awal kita untuk kemudian bagaimana berperilaku 11 bulan 11 bulan ke depan. Seolah-olah semacam kursus lah. Bulan Ramadan semacam kursus yang kemudian kita akan terapkan ke 11 bulan ke depan. Nah, kalau kita manai itu, maka kesejahteraan psikologis kita juga akan terjaga, karena tadi bahwa puasa itu ada kaitannya dengan kesejahteraan psikologis. Contohnya tadi misalnya bagaimana kita mengendalikan dorongan-dorongan diri kita. Nah, kalau kemudian kita manai bahwa tanggal 1 Syawal itu kita menang gitu ya. Nah, nanti kemudian kayak bebas dari penjara akhirnya jadi melakukan hal-hal yang seperti tadi gosip gitu ya Pak. Ya tadi kemudian akhirnya malah jadi jelek lagi terus kemudian. Atau kemudian ketika puasa kita sudah mencoba untuk menguasai lingkungan. Nah, seringkali menjadi isu menarik ya Mbak. Soal warung buka misalkan. Warung buka di bulan puasa di siang hari itu ada yang pro kontra. Nah, itu kalau dalam kesehatan psikologis ya kita jangan tergantung pada mereka makan kita pengen, jangan gitu, tapi bagian kita menguasai lingkungan. Terserah lingkungan mau warung mau buka di siang hari, yang penting saya bisa menguasai, tidak terpancing ke mereka, ke lingkungan itu. Ya harus positive thinking gitu ya, Pak. Harus positive thinking, dan kemudian itu kita bawa ke 11 bulan berikutnya. Apapun yang terjadi pada lingkungan, ya kita kemudian tidak perlu terpengaruh pada lingkungan, kita yang harus menguasai mengendalikan lingkungan itu misalkan begitu. Jadi poin pentingnya tadi dari bagaimana kita maknai bulan Ramadan tadi. Untuk menghadapi ketika orang-orang itu berupaya untuk menggoyahkan kesejahteraan kita, itu sikap kita harus bagaimana Pak? Oke, sikap kita adalah kita harus segera sadar Mbak, menyadari bahwa ada gangguan-gangguan untuk kesejahteraan psikologis kita. Nah, kemudian prinsipnya adalah kita harus menyadari betul bahwa kita memiliki hak untuk bahagia, dan hak untuk bahagia itu hanya bisa kita capai dan kita penuhi jika kita mau untuk memenuhinya. Artinya apa? Artinya ketika kemudian ada peristiwa, stimulus atau perilaku orang yang menggoyah atau menyebabkan kesejahteraan psikologis kita terganggu, maka kemudian kembali lagi ke prinsip tadi bahwa saya berbahagia, sehingga kemudian itu akan mengembangkan perilaku-perilaku untuk menangkal tadi sikap-sikap orang lain yang mengganggu kesehatan psikologis kita. Misalkan dengan bersikap asertif, atau kemudian kita meregulasi emosi kita misalkan, atau kemudian kita mencoba untuk pemaafan misalkan. Nah, itu. Nah, cuman kemudian itu tadi bahwa kecenderungan kita itu responsif. Nah, maka itu yang harus kita ubah, bahwa kemudian responsif itu jangan terus-menerus. Kita punya hak untuk bahagia, kita punya hak untuk memilih, maka kemudian dari situ kita harus kemudian mengembangkan perilaku-perilaku untuk tadi bagaimana kemudian supaya orang tidak terus-menerus mengganggu kesehatan psikologis kita. Misalnya tadi bersikap asertif, memaafkan, atau kemudian dengan perilaku-perilaku yang lain gitu Mbak. Menarik sekali ya Pak, ternyata bulan suci Ramadan ini bisa menjadi latihan kita untuk meningkatkan kesejahteraan kita, baik diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Jadi kesimpulannya, bulan suci Ramadan ini menjadi media bagi kita untuk selalu memperbaiki diri kita, belajar lebih baik lagi agar kita dapat menerapkannya di 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya kemenangan itu bukan setelah kita selesai puasa, tapi bagaimana kita menerapkan di 11 bulan berikutnya. Oke, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu banyak sekali kepada para pendengar, tentunya podcast Ramadan Tasawuf dan Psikoterapi. Oke, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu. Ya, banyak sekali ilmu yang dapat kita dapatkan untuk para pendengar podcast Ngaji Kauruh Tasawuf dan Psikoterapi juga. Terima kasih pula untuk para pendengar podcasting Ramadan, program studi tasawuf dan psikoterapi yang sudah nonton, yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga berkah untuk kita semua. Saya Lia Faridatun Nisa, mohon pamit bersama Pak Ahmad Saifuddin. Sebelumnya jangan lupa follow IG TP_UIN_RMS dan juga HMPS_psikoterapi dan juga Radeka Podcast serta Radeka FM. Jangan lupa juga follow Twitter HMPS Tasawuf dan Psikoterapi serta YouTube-nya TPIIN Surakarta. Jangan lupa subscribe dan juga pencet tombolnya ya.
Kalau ada pertanyaan, bisa teman-teman untuk komen dan juga nanti pastinya akan dijawab oleh Pak Saif dan juga teman-teman dari Tasawuf dan Psikoterapi. Oke, program studi Tasawuf dan Psikoterapi Sufi Ismi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.